belajar, dan juga beribadah. Hal ini ditunjukkan agar bisa mendorong mereka untuk menemukan dan mengembangkan minat bakatnya, serta menjadikan anak berkarakter bangsa untuk mewujudkan generasi smart, yakni solih, mandiri, agile, responsible, dan terampil yang berwawasan global. Para santri tidak hanya mendapatkan pendidikan secara formal, namun juga banyak sekali kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, seperti belajar agama, bersosialisasi, hingga berolahraga. Mari bersama kita peduli pendidikan bangsa dengan menyalurkan zakat, wakaf, infak, dan sedekah untuk pembangunan fasilitas pendidikan di inisiatif boarding school. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah di mana atas rahmatnya kita bisa berkumpul di kajian yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di Zoom ini, keluarga kita dan seluruh pengikutnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, jadi hari ini insya Allah kita di Ahad pagi ini kita akan bahas seputar topik mengenai wakaf dan Alhamdulillah nanti kita akan ada narasumber langsung dari Ustadz Oni yang akan menjawab pertanyaan teman-teman juga seputar wakaf. Mungkin di sini juga ada yang bertanya-tanya, wakaf itu seperti apa, jenisnya itu apa. Nanti kita bakal bahas semuanya di sini semua ya. Dan Dan insya Allah hari ini sebelum kita share juga, sharing-sharing bersama Ustadz Oni, mungkin Firda izin menyapa dulu untuk Ustadz Oni ya. Dan Ustadz Oni juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Firda. Alhamdulillah sehat Ustadz Oni. Alhamdulillah sehat, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Jadi hari ini kita nanti juga Ustadz sudah share PPT ya. Nanti di-share sama Ya, Ustadz atau dibantu sama tim nih Ustadz? oh, minta tolong sama tim ya. Oke, boleh-boleh. Nanti Ya, mungkin izin ya dari Mbak Soleha atau Mas Ian boleh di-share PPT Ustadz Oni. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi nih Ustadz, karena juga sudah pukul 9, supaya kita lebih paham lagi seputar wakaf. Karena nanti kesempatan di bulan Ramadan itu insya Allah pahalanya juga bisa lebih besar nih Ustadz. Jadi Firda mempersilakan Ustadz untuk waktu dan tempat, Firda persilakan. Silakan Ustadz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi amma ba'd. Mbak Firda, Pak Dedi, Bapak Ibu semuanya, keluarga besar IZI, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Eh, Seperti yang disampaikan oleh Mbak Firda, izin eh, kita akan sama-sama membahas seputar wakaf ya. Agar runut coba saya jelaskan sesuai dengan halaman per halaman slide yang ada di hadapan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita lanjut ke halaman kedua ya. Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ini sekilas beberapa poin yang akan kita bahas dari atas ya, tuntunan wakaf, wakaf produktif,
istilah wakaf uang dan wakaf melalui uang, kemudian wakaf temporal, wakaf tunai untuk aset produktif, wakaf dengan hasil investasi untuk pewakaf, wakaf saham, wakaf intelektual, dan kita tutup dengan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini 6 poin sebagai mukadimah. Nomor 1 ini kata kuncinya adalah jika ada pilihan-pilihan berdonasi sama-sama sunnah, maka wakaf itu menjadi pilihan yang prioritas. Nah, kenapa prioritas? Nah, sebagaimana dua tuntunan ini. Yang pertama hadis Muslim ya, bahwa dia itu akan menjadi amal yang sustain ya, mengalir. Bagaimana bahasa ungkapan dalam hadis ini ya, idza mata ibnu adam in qata amalu ila mithara shadaqatin jariyah. Jadi itu nilai plus, itu poinnya. Jadi kalau ada infak, ada sedekah, ada wakaf, walaupun sama-sama sunnah, nah wakaf menjadi pilihan prioritas karena tidak berhenti saat sedekah kita disalurkan untuk bayarin BPJS, bayarin utang, kebutuhan dapur, dan lainnya. Tetapi dengan berwakaf, uang yang kita berikan ini berubah wujud menjadi aset tetap, tidak boleh diapa-apain, tidak boleh dipindah kepemilikan. Nah, seperti tadi, seperti inisiatif boarding school tadi. Jadi dia menjadi tempat belajar para duafa berprestasi, mereka menjadi tempat belajar anak-anak yang soleh dan solehah gitu. Nah, kebaikan mereka lah yang menjadi sumber keberkahan untuk para pewakaf, untuk para donatur. Nah, ini keteladanan sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Tolha, di mana mereka sendiri umumnya tidak hanya berpikir tentang mana yang baik, tetapi mana yang lebih baik. Jadi di tengah keterbatasan usia kita, maka kita juga harusnya berpikir sama, tidak hanya berpikir tentang mana yang masuk dalam kategori amal, mana yang masuk dalam kategori kesalehan, mana yang masuk dalam kategori amal soleh. Bukan hanya itu, tetapi mana yang lebih prioritas untuk ditunaikan. Wakaf inilah salah satunya. Nah, ini yang nomor 2, komitmen dengan prinsip wakaf fikih. Jadi andaikan wakaf menjadi pilihan kita, maka kudu syar'i, kudu patuh syariah, kudu sesuai syariah. Jangan sampai niatnya udah oke, uang udah keluar dari kita, aset udah lepas dari kepemilikan kita, nggak syar'i, jadi nggak jadi deh. Ya, sebagaimana penafsiran dari Ibnu Qayyim, Imam Syafi'i terhadap firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata-kata ahsanu amala itu kan terjemahan bahasa Indonesianya amal aktivitas terbaik. Nah, kalau kita bedah sesuai dengan penafsiran Ibnu Qayyim, itu ahsanu amala itu berarti niatnya baik, caranya baik. Nah, kalau orang berwakaf tetapi fikihnya dilanggar, berarti tidak akan menjadi amalan terbaik. Nah, oleh karena itu penting banget nih kita pada pagi ini coba sama-sama berdiskusi tentang seperti apa sih tuntunan wakaf. Nah, memudahkan berwakaf. Nah, hari ini dalam manhajiyah, metodologi wakaf itu termasuk juga zakat, sedekah, infak, umarik, rukbah, fidyah, kurban, dan lainnya. Itu manhajiyah wakafnya adalah bagaimana memudahkan para donatur itu berwakaf. Begitu fikihnya. Memudahkan tetapi sesuai dengan tuntunan. Tapi di sisi lain, bagaimana para pengelola wakaf itu diwajibkan mandatori agar memiliki tata kelola yang baik, tata kelola yang sehat, yang bisa dipertanggungjawabkan, agar setiap aset wakaf yang dititipkan itu bisa dikelola dengan maksimal, bisa dimanfaatkan oleh para mustahik, oleh para pemanfaat dengan maksimal.
Nah, yang keempat ini merujuk kepada otoritas, baik DSN MUI, Komisi Fatwa, dan otoritas fatwa yang lain, agar tuntunan fatwa, agar referensi ini bersumber dari lembaga, dari otoritas. Biasanya kalau melalui lembaga, itu pertimbangannya panjang, kiri kanan, baik pertimbangan masalah fikih, pertimbangan masalah regulasi, risiko, begitu. Jadi ngambil rujukan otoritas lembaga itu lebih aman. Nah, nomor 5 itu peruntukan prioritas pengelolaan, ya adil amanah ilham. Oleh karena itu berwakaf melalui lembaga yang berizin dari otoritas, memiliki dewan pengawas syariah, dikelola dengan tata kelola yang baik. Nah, itu sebenarnya pilihan yang tepat ketimbang ketimbang lainnya. Jadi ini pilihan yang prioritas. Nah, ini nomor 6 ini contoh model wakaf di Al-Azhar ya. Di tempat kami belajar beberapa waktu yang lalu ya. Jadi model wakaf seperti itulah, seperti saya S2 dan S3 ya. Jadi saya itu S2 dibiayai dana wakaf ya. S1 saya dibiayai dana wakaf, S2 saya dibiayai dana zakat, S3 saya dibiayai dana wakaf. Jadi saya kan S1 5 tahun, S2 5 tahun, S3 5 tahun, berarti S1 dan S3 total 10 tahun itu dibiayai dari dana wakaf. Sedangkan S2 dibiayai dari dana zakat kualitas 1 dan 3 dibiayai oleh dana wakaf. Jadi saya 10 tahun dibiayai oleh seorang soleh, nama pengusahanya Syauqi Al-Banjari. Tidak pernah ketemu, tidak pernah minta apa-apa, tidak pernah ada MOU bahwa setelah dibiayai kudu apa gitu dalam bentuk tapi habis belajar kami pulang ke Indonesia tanpa tahu ya siapa yang sesungguhnya menjadi pewakaf tersebut. Jadi dan yang beliau biayai ini Syauqi Banjari bukan hanya saya tapi puluhan ribu masyarakat dari 73 negara di dunia. Jadi ya Allah, kebayang betapa besar pahala beliau ya, beliau, istri, anak-anaknya, keluarga besarnya. Karena apa? Karena hari ini saya menyampaikan sedikit ilmu, dipastikan bagian pahalanya mengalir untuk beliau. Karena saya kan nggak mungkin tahu wakaf seperti ini, kecuali saya belajar. Karena belajar juga butuh biaya. Nah, saya ditopang oleh beliau dari dana hasil wakaf waktu itu. Itu begitu kesimpulan dari halaman ini. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jadi wakaf produktif. Jadi pesan utama dari halaman ini bahwa salah satu ciri khas wakaf itu dia produktif, sustain. Jadi kalau ilustrasinya misalnya si A bersedekah 10 juta, kemudian ditempatkan di deposito bank syariah. Setelah 3 bulan ada bagi hasil 1 juta misalnya. Maka yang boleh diperuntukkan untuk mustahik, untuk duafa itu 10 plus 1. Jadi total sudah 1 juta. Tapi kalau ilustrasi yang sama, tetapi dengan judul wakaf, di mana si A menempatkan dana wakaf 10 juta di Bank Syariah Indonesia, di deposito, kemudian setelah 3 bulan ada bagi hasil 1 juta, maka nilai yang oh ya, suara saya kedengaran nggak ya, Pak Firda? Iya, tadi sempat gimana ya Ustadz ya? Tapi udah terdengar lagi Kak Ustadz. Oh ya, ya. Jadi itu produktif. Tadi kalau infak kan bagi habis ada dana untuk bayar utang, dana untuk bayar BPJS, dana untuk SPP sekolah. Nah, kalau yang wakaf berarti ini wakafnya ini kudu
kudu sustain. Kudu sustain. Nanti yang untuk dibayarkan BPJS apa tidak boleh dari pokoknya, tetapi dari hasil pengembangannya. Agar ia memberikan imbal hasil, maka ini kudu diputar memang. Kalau wakafnya wakaf uang, 1 juta, 10 juta, 100 juta, dia kudu diputar. Nggak boleh berhenti. Karena kalau berhenti berarti nggak ada bahan sumber yang bisa dimanfaatkan oleh mustahik. Jadi memang produktif itu ciri karakter khas dari wakafnya. Begitu pula kalau orang mewakafkan misalnya bangunan ditempatkan untuk belajar para duafa berprestasi. Nah sama, dia juga kan butuh di maintenance, butuh dijadikan bangunan layak belajar gitu. Begitu kira. Jadi itu maksudnya produktif. Nah ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, ihbis aslaha wasabil samarotaha. Jadi ihbis aslaha terjemahan tekstualnya tahan pokoknya, sabil samarotaha terjemahan tekstualnya petik buahnya. Mungkin terjemahan bebasnya eh, engkau kelola modal tersebut jika wakaf yang diterima itu wakaf uang ya. Jadi engkau terima, engkau kelola, jadikan aset produktif, itu yang dimaksud dengan tahan. Maksudnya tidak disalurkan. Wasabil samarotaha, karena dia aset produktif, pada saat ada imbal hasil, benefit, dividen, keuntungan, margin, maka itulah yang dijadikan sumber donasi untuk para duafa. Jadi kalau contohnya saya dan puluhan ribu para pelajar di Al-Azhar yang mendapatkan bantuan wakaf dari almarhum Syekh Sauki Al-Banjari. Nah, donasi beliau yang kecil ya. Suara saya kecil ya Mbak Firda ya? Kedengeran Eh, Mungkin beberapa audio bisa kecil kali ya Ustadz ya. Mungkin boleh dibesarkan saja, nggak apa-apa ya. Ustadz. Tapi kalau Mbak Firda terdengar suara saya jelas ya? Jelas sih, saya Oke. kebetulan volumenya digedein juga di sini Ustadz. Oke. Ya. Ya. Seperti saya dan puluhan ribu para pelajar di Al-Azhar itu mendapatkan bantuan. Saya kan 10 tahun dari dana wakaf, 5 tahun dari zakat, 10 tahun itu setiap bulan saya menerima dana untuk kebutuhan belajar, kebutuhan keluarga saya. Ketepatan saya di Al-Azhar sudah berkeluarga dari sejak saya kuliah di S2 dulu. Jadi otomatis untuk kebutuhan living cost, kebutuhan belajar memang terpenuhi dengan kebutuhan ini. Nah, jadi Syauqi Panjari itu pengusaha besar ya saat itu, sekarang sudah wafat ya. Beliau mewakafkan sekian miliar pound sterling ke Al-Azhar sebagai nazir. Nah, Al-Azhar sebagai nazir dia berpikir nih, gimana supaya dana miliaran ini bisa produktif, bisa memberikan beasiswa tiap bulan. Nah, maka dia kemudian bekerja sama dengan Bank Faisal, salah satu bank kategori full-fledged yang ada di Kairo saat itu. Saat itu ya seperti BSI, ya seperti BJB, seperti lainnya yang kategori full-fledged, seperti Permata Syariah gitu. Nah, itu diinvestasikan di deposito, tetapi deposito khusus. Mungkin sekarang spesialis bah kalau ala produk bank syariah. Nah, karena spesialis bah dia di hold gitu, di hold. Nah, nanti memberikan nisbah spesial. Nanti setiap bulan itu kami ngambil biasanya di bank. Itu maksudnya wakaf produktif. Pak, kita lanjut ke berikutnya. Ini wakaf uang dan wakaf melalui uang. Jadi sebenarnya sih istilahnya membuat kita mungkin jadi kurang hafal ya. Sebenarnya sih konten dan maksudnya ringan ya. Cuman istilahnya jadi saru. Jadi pokoknya kalau ngedengar istilah ini, kalau wakaf uang ya wakaf rupiah, wakaf dolar, wakaf real, wakaf. Tapi kalau wakaf melalui uang berarti padanannya adalah wakaf aset, wakaf rumah, wakaf tanah ya.
wakaf melalui uang itu jadi wakaf melalui uang sama dengan wakaf barang. Cuman bedanya biasanya wakaf melalui uang itu biasanya si A atau misalnya apa inisiatif boarding school ya, IBS ya. IBS mau membebaskan lahan di Bogor untuk tempat belajar, kemudian bikin model penghimpunan ya. Jadi di situ 1 meter misalnya sekian, 1 meter 3 juta, 3 juta, 3 juta. Kemudian ada si A, ada si B, si B, kemudian berwakaf dengan mengambil tadi kupon tadi, sertifikat tadi. Nah, maka walaupun yang diterima adalah uang, walaupun yang keluar dari rekening para pewakaf itu uang, tetapi karena uang ini akan digunakan untuk membebaskan lahan dan jadinya lahan, maka dalam pencatatan pembukuan nanti itu dicatat asetnya adalah tanah, bukan 3 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan wakaf melalui uang. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya, wakaf uang ini sesungguhnya sudah tidak ada isu sebenarnya. Di syariah, di fikih, di syariah, di otoritas fatwa. Ini saya sebutkan beberapa ya. Jadi, kenapa wakaf uang itu dibolehkan bahkan menjadi pilihan? Ini pendapat ulama Malikiyah. Bapak Ibu kan khas ya kalau ulama Malikiyah itu terkenal dengan kiasnya, terkenal dengan manatnya, terkenal dengan makulatul maknanya, terkenal dengan makosidnya ya. Nah, ini Abdullah Al-Ansari, salah seorang ulama termasuk Ibnu Taimiyah yang berpendapat tentang wakaf uang itu boleh menjadi objek wakaf. Dalam putusan Lembaga Fikih Oki nomor 940, Standar Internasional AWOK nomor 33 bahkan diadopsi dalam Undang-Undang nomor 41 tentang wakaf. Nah, ini dua hadisnya. Halaman ini ingin menjelaskan tentang dua istilah tadi dan ingin menjelaskan kesimpulan bahwa wakaf uang itu dibolehkan, bahkan menjadi pilihan dalam fikih, dalam syariah, dalam fatwa, dalam regulasi. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, Bapak sekalian, jadi wakaf temporal berarti kalau si A berwakaf, mewakafkan 10 juta tanpa batas waktu. Lepas dari rekeningnya, ditransfer. Pada saat ditransfer, klik OK, ada resi, tanpa ada catatan wakaf setahun, 5 tahun, 10 tahun, maka wakaf itu wakaf tak berbatas waktu. Ada contoh yang kedua, seseorang berwakaf 10 juta melalui transfer, tapi ditulis di keterangan, saya berwakaf, atau misalnya si A berwakaf gedung, wakafnya 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun itu balik. Nah, itu yang dimaksud dengan wakaf temporal. Jadi seseorang mewakafkan asetnya berbatas waktu. Sudah setahun, 2 tahun. Tapi wakaf temporal ini jadi prinsipnya dibolehkan ya. Ini pendapat-pendapatnya dari mulai Abu Yusuf, Sahib Abu Hanifah, ya, ulama Malikiyah, Lembaga Fikih Oki nomor 181 di Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 juga disebutkan. Jadi boleh dan boleh. Nah, tetapi ada concern dari saya pribadi bahwa andaikan temporal itu menjadi pilihan, maka dipastikan pilihan waktu tersebut itu memudahkan pengelola wakaf atau nazir termasuk mitra untuk mengelola manfaat tersebut. Jangan sampai tempo tersebut jadi menyulitkan, belum dapat apa-apa udah balik ya, atau bisa diajarikan aset produktif tetapi nilai benefitnya tidak seberapa. Nah, kemudian yang harus jadi concern juga adalah ini perjanjiannya. Jadi jangan sampai temporal ini jadi membuka potensi kesalahpahaman nih, konflik ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Jadi Bapak Ibu, jika ingin berwakaf temporal juga tidak apa-apa, boleh. Jadi
agar bersegera untuk mewakafkan. Nah, kemudian ini wakaf tunai untuk aset produktif. Jadi mengelola atau memberikan wakaf tunai menjadi aset wakaf itu dianjurkan dengan catatan pokoknya tetap dan manfaatnya yang disalurkan kepada penerima yang di sektor yang paling dibutuhkan dengan perawatan dari benefit wakaf. Jadi Bapak Ibu, teman-teman berwakaf tunai bisa atas nama pribadi atau juga di atas namakan orang tua, karena wakaf ini bisa menjadi salah satu kanal, salah satu wasilah kita, wasilah untuk birrul walidain. Di salah satu birrul walidain ini, jadi kita mewakafkan barang atas kita yang berwakaf atas nama orang tua atau atas nama kita, nanti pahalanya didedikasikan untuk orang tua. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini wakaf dengan hasil investasi untuk wakaf. Jadi tadi wakaf bersyarat kan boleh. Tadi wakaf temporal boleh. Nah, ini ada orang berwakaf tapi syaratnya misalnya 20% dari bagi hasil itu yang saya wakafkan. Misalnya saya punya deposito 1 miliar di BSI. Saya punya saham syariah. Saya punya sukuk, saya punya reksadana. Nanti setelah 6 bulan itu 30% dari kupon, 30% dari dividen, 30% dari bagi hasil itu yang diwakafkan. Nah, itu juga boleh ya. Al-muslimuna ala syurutin. Jadi kalau dalam standar IOP yang saya kutip nomor 33 ini, yahiqqu lil waqifi ayashtarita fi syu'uni waqfihi kullama la yukhalifu syariah. Yajuzu ayashtarita al-waqifu fi sigatil waqfi qada'a diyunihi aw ayashtarita al-infa'a bi waqti muddata hayatihi thumma man ba'dahu li dzurriyyati wa man ba'dahu min khairat يصرف من ريء الوقف الخيري على ما يفتخر من ذريته ثم يستمر صرف الريء بالخيرات. Gitu ya. Jadi begitu kesimpulan dari laman ini ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini wakaf saham. Jadi wakaf saham itu dibolehkan ya. Ini dengan beberapa catatan. Tentu sahamnya kudu syariah. Jadi nggak boleh saham konvensional. Saham konvensional berarti bisa dua nih contohnya. Bisa efek, bisa portofolio kita di sektor real. Nah, dua-duanya ini kudu syariah. Jadi kalau efek berarti kudu saham syariah, kalau portofolio berarti usaha yang dikelola oleh mitra kita ini kudu usaha syariah. Sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan istibdal, jelas objek dan nilainya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini wakaf hak intelektual. Jadi misalnya si A punya karya buku, karya tulis, karya film, dan lainnya. Nah, dia rutin mendapatkan royalti dari penerbit dan lainnya. Maka ia bisa mewakafkan hak intelektualnya, berarti royalti tadi tidak lagi ditransfer, tidak lagi dimanfaatkan oleh penulis buku, ya, penulis skenario film, tetapi itu jadi wakaf, ditransfer misalnya melalui iwakaf, melalui inisiatif wakaf, melalui lembaga wakaf, melalui nazir gitu. Itu contohnya. Kenapa? Karena hak intelektual itu dalam fikih, dalam fatwa Komisi Fatwa MUI itu termasuk memenuhi kategori mutaqawwam. Jadi termasuk aset yang bernilai, layaknya rupiah, layaknya gedung, layaknya tanah, properti, dan lainnya. Ya, salah satu indikatornya dia menghasilkan uang gitu. Jadi ia bisa dipindah ke pemilikan, termasuk bisa diwakafkan. Kita lanjut ke berikutnya. Sebagai penutup, sekalian ini wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Jadi kalau dalam fatwa MUI, fatwa DSN MUI ada 3 nih koridornya. Yang pertama berarti kan itu gambarannya berarti saya atau si A dia peserta asuransi jiwa syariah. Selain ia menandatangani kepesertaan di asuransi jiwa syariah, ia juga menandatangani janji berwakaf dengan nazir. Bunyi janjinya adalah
andaikan saya wakaf, maka sekian persen dari biaya pertanggungan yang akan diterima oleh keluarga saya, itu sekian persennya akan diwakafkan. Itu akan diwakafkan. Begitu ilustrasinya. Nah, ini empat ketentuan, tuntunan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama berarti janji yang tadi itu. Yang kedua disetujui oleh penerima manfaat dan ahli waris. Jadi calon ahli warisnya kudu setuju, kudu ikut tanda tangan agar tidak ada konflik. Jangan sampai yang bersangkutan setuju kemudian wafat digugat oleh ahli waris. Yang ketiga tidak melebihi sulus ya, sepertiga dari total atau tirikah kecuali disepakati oleh semua ahli waris. Jadi agar ia meninggalkan sesuatu kepada ahli waris, jangan sampai semuanya nih. Agar juga ya waliyahsyal ladzina taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afan khaufa 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Nomor 4, serta tidak melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Bapak Ibu, teman-teman, jika ingin lebih mendalam mengetahui baris per baris, paragraf per paragraf tentang konten wakaf ataupun muamalah lainnya, ini yang paling atas fikih muamalah kontemporer. Ini ada 6 jilid. Insya Allah 2 jilid lagi akan diterbitkan ya, total 8 jilid. Ini adalah kumpulan dari rubrik konsultasi syariah yang saya asuh di Koran Republika selama 4 tahun terakhir ya. Ini yang bawah ini ada bekerja dan berbisnis. Jadi umumnya kan banyak berbicara tentang hukum fikih, tentang lampu merah, lampu hijau, jalan atau tidak jalan. Nah ini buku tentang adab. Yang kanan ini dulu baru itu. Jadi ini buku tentang fikih prioritas, dalam bahasa Arabnya fikih awlawiyat dan muwazanah. Saya buat dalam bentuk rumus-rumus ringan, agak ringan untuk dipahami, mudah ditunaikan juga gitu. Karena mungkin yang paling banyak terjadi pada realitanya itu bukan boleh dan tidak boleh, tetapi pilihan di mana kita harus memilih pilihan yang tidak ideal di antara pilihan-pilihan yang harus memilih pilihan yang harus memilih di antara pilihan-pilihan yang nggak ideal gitu. Nah ini di bawah fikih zakat bersama para guru, para asatidz di IZI. Ini usul fikih muamalah tentang dapur fikih khusus muamalah. Yang sebelah kiri juga fikih muamalah, itu isinya teori akad dari mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum lah gitu. Dari mulai salaman sampai bubaran. Ini makosid tentang bagaimana mengetahui makosid dalam keuangan, dalam muamalah. Nah yang kiri ini menjelaskan list daftar ilmu hitam dalam bisnis ya. Ada 10 transaksi terlarang. Demikian Pak Firda. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Karena mungkin termasuk saya sendiri ya Ustadz. Jadi kalau taunya wakaf aja gitu. Tapi ternyata wakaf itu banyak banget macam-macamnya. Bahkan juga ada wakaf hak intelektual loh itu. Dan sebenarnya ini berguna banget buat kita. Mungkin kalau misalnya ada yang punya kayak semacam buku-buku juga gitu kan. Itu juga ada jenis wakafnya juga. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Oni. Dan Firda juga mempersilahkan ya untuk sahabat semua, bagi yang ingin bertanya boleh banget nih, disiapkan pertanyaan, nanti bisa langsung ngobrol sama Ustadz Oni, karena udah master banget nih Ustadz Oni, apalagi tadi kita udah lihat buku-bukunya tuh juga sampai berjilid-jilid, dan kalau yang mau beli juga bukunya boleh banget ya, nanti bisa hubungin admin Izzy, mungkin boleh nanti kita tersambung juga ke admin dari Ustadz Oni, dan yang mau bertanya langsung di kolom chat juga boleh banget, di situ juga sudah ada yang bertanya. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, kita juga ingin sekali nih sharing karena di Inisiatif Zakat Indonesia juga ada juga wakaf yang kita juga istilahnya kolaborasi dengan inisiatif wakaf yang insya Allah hari ini juga hadir ya di tengah-tengah kita. Bapak Dedi Venalosa mungkin izin menyapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, mungkin kita biar pada tahu juga kali ya karena di sini kita ada wakaf.
dan Ramadan ini supaya wakaf kita juga banyak yang bisa mengalirkan wakaf-wakafnya dan bisa menghasilkan pahala yang tak terputus. Mungkin boleh langsung dijelaskan nih sama Pak Dedi selaku Direktur dari Inisiatif Wakaf. Silakan Pak Dedi. Siap, Mbak. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz Oni, jazakumullah Ustadz atas ilmunya, mengingatkan kembali kepada kami di Iwakaf, mengelola wakaf, tentang ternyata variasi-variasi produk-produk wakaf itu begitu banyak. Selama pokoknya itu bisa ditahan, hasil dari pokoknya tersebut bisa kita manfaatkan dengan berbagai macam program-program. Sedikit mungkin saya ingin menambahkan hal yang sudah tadi tersampaikan oleh Ustadz Oni. Berikut kami menjelaskan Bapak Ibu sekalian terkait dengan program-program yang ada di inisiatif wakaf. Alhamdulillah sejalan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Oni bahwa dalam mempercayakan amanah kita untuk berwakaf sebaiknya diamanahkan kepada lembaga-lembaga wakaf yang sudah berizin. Alhamdulillah inisiatif wakaf semenjak berdiri di tahun 2017 kami sudah mempunyai izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya Bapak Ibu bisa mempercayakan dana wakaf uangnya untuk kami kelola. Nanti akan kami jelaskan sedikit bagaimana cara kami untuk mengelola dana wakaf tersebut. Yang selanjutnya juga ini kami dari tahun 2021 alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan Inisiatif Zakat Indonesia. Artinya untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam melakukan pembayaran wakaf, kami bekerja sama dengan Inisiatif Wakaf Indonesia di seluruh kantor perwakilan Inisiatif IZI yang ada 16 kantor perwakilan di cabang dan juga satu yang ada di kantor pusat, menghubungi seluruh marketer yang ada di inisiatif Zakat Indonesia. Bapak Ibu juga sudah bisa menunaikan wakafnya. Jadi ini kami sangat ya berharap adanya kerjasama ini semakin memperluas edukasi dan juga jangkauan terhadap orang-orang yang ingin mengamanahkan wakafnya. Ini Bapak Ibu sekalian, struktur yang ada di lembaga Iwakaf. Sebagai Dewan Pembina Yayasan Wakaf, ada Bapak Nana Sudiana dan saya sendiri, Ketua Pengurus Yayasan Iwakaf dan juga berlaku sebagai Direktur Utama. Ini Bapak Ibu sekalian yang hal yang sudah kami lakukan di tahun 2023 yang lalu. Kami mendirikan satu masjid di tahun 2023 kemarin dan ada 26 sumur. Dengan kurang lebih ada 27 infrastruktur wakaf lainnya yang telah dibangun dengan kurang lebih sekitar 3.500 manfaat. Kalau kita mengkaitkan dengan SDGs ataupun pembangunan yang berkelanjutan, wakaf air bersih itu merupakan salah satu program yang begitu banyak kita lakukan. Dan kalau kita melihat kaitan dengan SDGs, ada SDGs di nomor 2, 3, 6, 9, 13 dan juga di SDGs yang ke-18. Jadi kita berharap program-program sosial yang didapatkan yang bersumber dari hasil manfaat wakaf itu bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia dan juga yang dirancang oleh pemerintah. Kalau tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang wakaf, saya mungkin akan melompati hal tersebut. Program-program wakaf yang ada di Iwakaf, kami ada dua program secara garis besarnya, yaitu wakaf uang dan juga wakaf melalui uang. Wakaf uang, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Oni, bahwa uanglah yang menjadi objek dari wakaf tersebut. Artinya, karena uang yang menjadi objek dari wakaf tersebut, maka uang tersebut harus tetap kita pertahankan nilai pokoknya yang kemudian kita investasikan ke dalam sektor-sektor usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil dari manfaat uang tersebutlah yang kemudian kita jadikan program-program sosial.
Ini Ibu, kalau kami Bapak Ibu sekalian, alur dari program wakaf uang. Jadi pada saat seseorang menitipkan dana wakaf uangnya kepada kami, maka kami akan investasikan kurang lebih minimal selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun ini, maka akan mendapatkan hasil kurang lebih 5-10% dari investasi yang kami usahakan, mulai dari instrumen keuangan syariah, sektor-sektor produktif lainnya. Alhamdulillah di Iwakaf kami juga sudah menggeluti bidang properti, kami juga sudah berinvestasi di alat-alat kesehatan, di klinik-klinik syariah, dan juga di rumah sakit Islam. Nah, setelah dari itu mendapatkan manfaat, oh, kita hitung antara 5-10% minimal setiap tahunnya. Dana ini akan kami bagi dua, Bapak Ibu sekalian. Ada yang kami berikan kepada sektor-sektor program sosial, program-program ekonomi, ataupun juga program-program yang bersifat keagamaan. Kita berharap program-program tersebut banyak memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Nah, sebagian lagi kami akan kembali investasikan ke dalam nilai pokok wakaf sebelumnya agar bisa terus bertambah. Jadi, komitmen kami, dana Anda bisa terus bertambah dari tahun ke tahun. Ini beberapa contoh program sosial yang kami berikan. Yang pertama adalah Mulia Inisiatif. Ini merupakan program bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi seperti halnya menjelang Ramadan ini, kami ada program bantuan sembako. Ini juga merupakan salah satu program bantuan Mulia Inisiatif. Seperti halnya 2 atau 3 tahun lalu, pada saat adanya COVID yang melanda Indonesia dan juga berbagai negara di belahan dunia lainnya, salah satu program yang digulirkan dalam program Mulia Inisiatif ini adalah bantuan-bantuan um, ketahanan pangan untuk orang-orang yang terkena dampak langsung terhadap COVID. Kami juga memberikan kepada klinik hemodialisis ataupun klinik cuci darah, dan juga beasiswa penghafal Quran yang tadi sempat disinggung di inisiatif boarding school atau IBS. Nah, selanjutnya apa itu wakaf melalui uang? Kalau wakaf uang tadi uang sebagai objeknya, maka kalau wakaf uang itu adalah eh, peruntukannya yang menjadi objek dari wakaf tersebut. Jadi misalnya Iwakaf ingin membangun masjid, maka pada saat masyarakat memberikan uang dengan niat untuk membangun masjid, maka yang menjadi wakafnya itu adalah masjidnya, bukan uang yang diberikan oleh masyarakat kepada kami. Jadi itu hanya wakaf melalui uang itu wakaf peruntukan dari program wakaf tersebut. Ada beberapa program kami yang kami gulirkan di tahun ini, yaitu program wakaf pembebasan lahan pesantren Quran, program wakaf pembangunan pesantren Quran, kemudian juga wakaf pembangunan sumur bor, wakaf pembangunan masjid, dan yang terakhir kami juga ada wakaf pembangunan rumah singgah pasien. Di luar dari wakaf uang dan juga wakaf melalui uang, salah satu turunan wakaf uang yang kami gulirkan adalah wakaf temporer, yang tadi sempat juga disinggung oleh Ustadz Oni. Wakaf temporer atau sementara, kami membuka jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin berwakaf temporer kepada kami dengan beberapa syarat minimal, yaitu minimal waktu perjanjiannya adalah 2 tahun, dan untuk menjaga keamanan terhadap wakaf temporer ini, kami hanya menginvestasikan ke instrumen keuangan saja. Kita tidak menginvestasikan ke sektor di luar dari instrumen keuangan, karena memang perjanjian dari wakaf temporer ini adalah selesai dari perjanjian, maka nilai pokok wakaf tersebut harus dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, mungkin kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap dana wakaf yang Bapak Ibu berikan kepada kami juga akan terus melaporkan perkembangan program-program wakaf tersebut kepada Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk pertanggungan jawab kami kepada Bapak Ibu sekalian.
Ini sekilas beberapa program-program. Nah, nanti ini akan di-share kepada Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan program-program yang akan kami gulirkan di tahun 2024 ini dan beberapa rencana penyebaran program-program tersebut di 2024 ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami dari inisiatif Wakaf sangat terbuka sekali untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian, memberikan literasi-literasi tambahan untuk mengetahui sejauh mana wakaf-wakaf tersebut, wakaf uang ataupun juga wakaf melalui uang, agar pemahaman wakaf itu tidak hanya berputar kepada aset-aset yang besar, seperti halnya wakaf tanah, wakaf masjid, ataupun juga wakaf makam, kuburan, dan juga wakaf-wakaf bangunan lainnya. Tetapi kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap orang bisa berwakaf. Dengan Anda memberikan 100.000, 500.000, ataupun 1 juta, Anda sudah bisa berwakaf, baik itu wakaf uang ataupun juga wakaf melalui uang. Karena kami ingin terus mewujudkan biarlah aset-aset wakaf tersebut yang menghasilkan pahala kebajikan bagi kita semuanya, walaupun kita eh, nantinya tidak bisa melihat hasil tersebut, namun kita bisa menikmati keberkahan dari wakaf yang sudah kita tunaikan. Mungkin dari saya, Mbak Firda. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi Venasa sebagai selaku dari Direktur Utama Iwakaf. Dan tadi teman-teman boleh banget ya. Jadi di sini juga di kolom chat ada yang nanya kira-kira materinya bakal di-share nggak gitu. Insya Allah kita share dan boleh sekalian untuk mengisi link evaluasi ya. Dan kita juga bakal share nih program-program Iwakaf supaya nggak kebingungan kira-kira nanti mau wakaf apa gitu. Yang cocok buat saya itu kira-kira apa. Karena kita udah share juga program-programnya, tinggal dipilih aja kalau ingin melakukan wakafnya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Dedi. Kita lanjut ke Ustadz Oni. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan juga sudah ada beberapa pertanyaan melalui link registrasi sebelumnya. Jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah kita kumpulkan. Dan Ya, untuk Kit Vira juga mempersilahkan ya untuk sahabat semua kalau pengen raise hand, langsung ngobrol sama Ustadz Oni boleh banget. Karena bisa langsung tektokan jadi lebih enak. Oke, mungkin pertanyaan pertama Firda bacakan yang di sini dulu ya. Baik Ustadz, ini dari link question and answer ya. Yang terhormat Ustadz Oni Sahroni izin bertanya, bagaimana wakaf dapat membantu mewujudkan eh, untuk SDG kita nih, untuk pembangunan berkelanjutan? Terima kasih. Boleh mungkin langsung dijawab aja Ustadz. ya. Jadi mungkin ada dua hal ya. Jadi pertama secara prinsip dan bagaimana atau how to-nya ya. Mungkin bagi saya yang berkapasitas syariah, mungkin how to yang bisa saya jelaskan ya yang terkait dengan syariah. Jadi satu, benar banget kalau judulnya berkelanjutan, kalau judulnya bagaimana, apa sumber dana yang tepat untuk menyediakan fasilitas, kanal, infrastruktur jangka panjang, itu jawabannya adalah wakaf. Jadi bukan zakat, bukan infak. Sebenarnya begitu. Jadi kalau kita buat dalam bentuk kotak-kotak, jadi kalau kebutuhan darurat ya, kebutuhan darurat itu eh, gorimin, terlilit utang, BPJS, makanan sehari-hari, itu sebenarnya ada di beban infak dan zakat. Tapi kalau membangun fasilitas hemodialisa, kemudian infrastruktur penelitian, infrastruktur kesehatan, layanan kesehatan gratis, sebenarnya itu ada di pundak wakaf. Nah, dari sisi berkelanjutan, pahala, kebermanfaatan, ini ada di nomor 2, di wakaf ini. Jadi oleh karena itu, sebenarnya kalau ditanya tentang berkelanjutan, memang ada di wakaf. Dari kata-kata, kalau dalam hadis Rasulullah, sabil sama rokaha.
Dan itu nomor satu. Nomor dua, itulah dibalik arahan Rasulullah pada saat sahabat, saya punya aset mau diapakan gitu. Jadi sahabat ini punya aset. Kemudian beliau mengkonfirmasi, berkonsultasi kepada Rasulullah, aset ini diapakan. Nah, tapi Rasulullah tidak menyarankan kepadanya untuk misalnya diinfakkan, untuk disedekahkan, untuk dihibahkan, dan fitur-fitur perpindahan kepemilikan atau transfer of ownership yang lain. Tapi Rasulullah secara tegas mengatakan diwakafkan. Jadi ihbis aslaha wasabil samarataha. Karena apa? Karena ia berkelanjutan. Nah, yang ketiga, kenapa berkelanjutan dari si how to syariahnya? Karena infrastruktur seperti kesehatan, pendidikan, ya, ini dua kelompok yang memenuhi kebutuhan dasar umat manusia. Jadi kalau misalnya kita sediakan hemodialisa gratis, nah itu kan memang kebutuhannya kebutuhan primer banget. Jadi kalau kita kasih misalnya para duafa di jalan, ini baik memang, tapi sebenarnya luput dalam pikiran kita sekian banyak orang baik, orang soleh, tapi untuk kebutuhan berobat itu terbatas. Padahal itu membutuhkan biaya tinggi, ya. Banyak sekali anak-anak yatim, anak-anak duafa, orang-orang cerdas, orang-orang soleh gitu. Kalau mereka dikelola dalam pendidikan berkualitas, mereka baik. Jadi wakaf ini menyediakan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar, kebutuhan primer, kebutuhan prioritas umat ini gitu. Nah, itu 3 poin. Nah, mungkin how to nanti Pak Dedi boleh juga menjelaskan tentang cara ya how to-nya, tapi itulah dari syariah. Nah, di Al-Azhar, tempat kami belajar dulu, itu menjadi bukti betapa wakaf itu menjadi saksi. Ia telah memenuhi kebutuhan SDM, ya. Jadi kami bersama puluhan ribu dari 72 negara itu memang dibiayai gratis dari dana wakaf, dari dana wakaf. Jadi infrastruktur kesehatan. Jadi saya kan selama di Mesir ini anak-anak saya yang lahir itu 3, ya. 3. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu lahir di Mesir pada saat saya S2 dan S3. Itu biaya pendidikan saya dibiayai oleh wakaf, kemudian anak-anak saya lahir itu tak berbiaya, gratis. Kenapa? Karena ditopang oleh wakaf. Lu bayangkan, jadi seperti itulah mungkin. Kira-kira mungkin bisa dengan narasi yang lebih, tapi betapa manfaatnya banyak, besar sekali. Demikian Mbak Firda. Masya Allah, oke. Ini menarik ya, karena ternyata Ustadz Oni juga mengalami gitu, ternyata mendapatkan juga dari wakaf saat S1 dan S3 juga ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Oni untuk jawabannya. Oke, kita lanjut mungkin ke pertanyaan yang sudah dikumpulkan dulu ya Ustadz. Ini Ya. dari Mas Trimulato. Jadi nanti mungkin info juga untuk teman-teman semua, mungkin di sini ada yang nggak hadir juga, tapi nanti bisa lihat rekamannya juga, karena beberapa yang kirim pertanyaan memang sudah share juga berhalangan hadir, tapi akan mendengarkan ulang dari materi kajian hari ini. Oke, ini dari Mas Trimulanto. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana skema dari CWLS ini agar lebih detail untuk melakukan wakafnya. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz. Iya, yang saya pahami CWLS itu berarti kan cash, wakaf, link, sukuk. Berarti wakaf tunai yang dikombin dengan sukuk gitu, kira-kira gitu. Jadi kira-kira ilustrasinya, jadi lembaga wara-wara nih, ayo siapa yang mau berwakaf nih, ini ada proyeknya. Misalnya proyeknya adalah Rumah Sakit Mata Haji Wardi di Serang. Dana yang dibutuhkan sekian. Nah, kemudian lembaga ini wara-wara, ayo siapa yang mau berwakaf.
Nah, wakaf ini dihimpun, proyeknya sudah definitif nih. Misalnya rumah sakit mata di Serang. Nah, eh, jadi alur para pewakaf ke lembaga nazir dan mitra tadi judulnya wakaf, tetapi pola penghimpunan hingga membiayai proyeknya itu menggunakan skema CWLS, jadi menggunakan skema sukuk gitu. Sukuk secara fikih itu bisa temporal juga. Jadi misalnya setelah jeda sekian, aset wakaf itu akan dikembalikan. Begitu mungkin ringkas kesimpulannya tentang cash wakaf link suku. Yang saya pahami ini salah satu produk dari pemerintah ya untuk membangun beberapa proyek, salah satunya ya fasilitas kesehatannya. Mungkin ini juga oleh Pak Dedi, oleh kita ya di IZI bisa dikembangkan insya Allah dengan kebermanfaatan yang sama, bahkan dengan produk-produk yang tadi dipresentasikan, itu menurut saya sangat menyentuh kebutuhan ya seperti hemodialisa, kemudian rumah sakit dan lainnya gitu, rumah singgah pasien, bahkan saya ikut ya menyaksikan langsung bagaimana rumah singgah pasien ya. Terakhir saya ke Surabaya melihat rumah singgah pasien, sempat juga yang di Lampung, sempat juga yang di Jakarta gitu, melihat bagaimana rumah singgah pasien ini benar-benar menjadi solusi ya bagi mereka yang harus berobat di kota, tetapi kalau pulang pergi dari tempat tinggal membutuhkan biaya, sekaligus di tempat itu gratis, tidak hanya gratis tempat tinggal, antar jemput, biaya keseharian gitu dan lainnya ya. Demikian Mbak Pepe. Oke, siap-siap Ustaz. Berarti memang untuk skemanya juga udah dijelaskan Ustaz Oni, dan ternyata ini juga bisa yang pengaruhnya targetnya untuk kesehatan juga ya Ustaz ya. Oke, Ya, oke. ya. Kita lanjut nih Ustaz ke pertanyaan dari Mas Agus Idayatul. Bagaimana hukum wakaf tanah tapi memberinya dalam bentuk uang? Siapa yang harus membuat sertifikat dan akta ikrar wakafnya? Mungkin boleh dijelaskan Ustaz? Boleh Ustaz langsung dijawab. Coba ulangi. Eh, Bagaimana hukum wakaf tanah tapi memberinya dalam bentuk uang? Siapa yang membuat sertifikatnya dan akta ikrar wakafnya nanti? Ya, tadi dari sisi yang diwakafkan itu apa, berarti disimpulkan yang diwakafkan itu kan barang ya. Berarti nanti dicatat dalam ikrar dan akta wakaf itu adalah barang. Ilustrasi tadi pembebasan 1 meter 3 juta yang diserahkan oleh pewakaf 3 juta, nanti dibelikan tanah, nanti dicatat dalam ikrarnya eh, berarti tanah. Nah, yang kedua terkait dengan teknis nih. Nanti teknisnya mungkin bisa berhubungan dengan iwakaf ya, dengan Mbak Firda, dengan Pak Dedi, terkait dengan akta ini, terkait dengan ikrar ini, teknisnya seperti apa gitu, seperti apa. Mungkin Pak Dedi bisa melengkapi terkait dengan pengurusan ini ya. Eh, Itu gimana Pak Deddy, mungkin boleh di-sharing sama yang sebelumnya juga tadi. Ya, Boleh Pak kalau Deddy? dari pertanyaannya tadi yang saya pahami kan berarti ini wakaf melalui uang Ustaz ya. Nah, Ya, ya setelah betul. wakaf melalui uang, tanahnya itu sudah jadi. Setelah legal tanah, sertifikat tanah itu juga sudah ada, maka kami akan mendaftarkan ini ke Kementerian Urusan Agama KUA setempat. Karena Hmm. KUA setempatlah yang secara legal itu boleh melakukan ikrar wakaf dan nanti setelah ikrar wakaf itu selesai, nanti tanah itu akan didaftarkan ke BPN bahwa itu merupakan bagian dari tanah wakaf. Nah, untuk biaya-biaya yang timbul dari pengurusan sertifikat hingga sampai nanti pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional, itu kami tetap mengambilkannya dari pengumpulan dana wakaf uang yang terjadi. Jadi kebutuhan misalnya 100 juta itu sudah bersih
mulai dari harga tanah hingga sampai pengurusan sertifikat, itu kami masukkan semuanya dari wakaf uang, wakaf melalui uang yang ada. Tetapi yang ada itu kalau kasusnya adalah wakaf melalui uang. Tetapi kalau seandainya ada pewakaf ingin mewakafkan sejumlah tanah kepada kami, maka untuk pengurusannya kami berikan pertanggungan kepada si pewakaf. Jadi nanti kami minta pertambahan biaya untuk melakukan pengurusan tanah itu hingga sampai selesai ikrar wakaf dan status tanahnya berubah menjadi tanah wakaf. Jadi ada dua perlakuan kalau yang kami lakukan. Jadi kalau wakaf melalui uang, maka dari uang yang terkumpul itu kami menguruskan sertifikatnya. Tapi kalau pewakaf memberikan berupa tanah, maka kami tetap memberikan pertanggungan ke pewakaf tersebut untuk biaya-biaya yang timbul dari pengurusan wakaf tersebut. Itu mungkin kalau dari saya Ustadz, mungkin bisa dikoreksi jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, ya, ya. Insya Allah sudah tepat, Pak Deddy, Bapak Ibu. Jadi tadi kan kalau yang diwakafkan itu tanah, misalnya, atau bangunan, atau aset tidak bergerak lainnya, maka biaya administrasi itu berarti biaya tambahan. Nah itu kalau dalam fikih memang sudah tepat seperti itu agar nanti nilai aset wakafnya tidak berkurang dari nominal yang tercantum dalam ikrar. Karena dalam fikih memang tidak dibolehkan lembaga wakaf mengambil biaya administrasi registrasi ke KUA misalnya diambil dari pokok wakaf, nggak boleh. Boleh karena itu nilai wakafnya itu harus sesuai dengan yang diwakafkan. Maka kalau Pak Deddy tadi jika ingin diuruskan, maka biaya pengurusan akta wakafnya itu menjadi biaya tambahan, itu sudah tepat insya Allah ya. Demikian Mbak Fitri. Baik, terima kasih Ustadz Oni dan Pak Deddy untuk jawabannya. Jadi memang ada, termasuk di wakaf itu ada dua kepengurusan tergantung dari cara dari orang yang memberikan wakaf itu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Agus yang memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke di sini ada Ibu Indriani Dewi. Adakah batasan waktu untuk wakaf, misalnya 10 tahun? Dan mungkin ini juga menambah pertanyaan juga ya Ustaz. Tadi itu ada wakaf temporal. Jadi kalau dijelaskan kalau Pak Deddy tadi tuh ada wakaf maksimal pengembaliannya itu ada yang 2 tahun. Nah, tapi kalau misalnya secara ketentuan, gimana cara membuat temporer itu? Misalnya mungkin ada yang maunya cuma setahun, ada yang memang mau 10 tahun. Mungkin itu seperti apa ya Ustaz konsepnya? Ya, ya. Jadi ada beberapa poin nih. Yang pertama, kalau dari sisi fikih, prinsipnya sebenarnya tidak ada batasan. Setahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh. Jadi yang harus jadi referensi adalah karena dari awal spiritnya adalah kita memberikan aset supaya bermanfaat, maka begitu pula dalam menentukan waktu. Jadi kalau memang asetnya aset rumah misalnya untuk tempat tinggal mahasiswa, maka kita menentukan 1 tahun mungkin jadi kurang tepat, belum renovnya, belum ininya. Jadi intinya sih intinya kebermanfaatan. Jadi motifnya ini bagaimana saya ingin dapat pahala sebanyak-banyaknya, tempat saya ini dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan gitu. Itu mungkin yang perlu dihadirkan oleh para pewakaf. Jadi ada juga case-case beberapa cerita ya, mungkin menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi para pewakaf. Jadi berwakaf bukan karena motif wakaf, tetapi karena dia sudah tidak mampu membiayai operasional rumah tersebut. Jadi rumah dengan biaya listrik, cleaning service, pajak itu dia wakafkan dalam tempo 1 tahun supaya biaya operasional itu ditanggung oleh nazir. Nah itu kan jadi motifnya jadi lepas tuh dari lilahnya. Justru itu membebani. Jadi sebenarnya
wakaf ini yang perlu dihadirkan awal adalah wakaf lillah, untuk Allah, untuk umat, begitu kira-kira. Nah, begitu pula dalam penentuan waktu, kalau bisa sih semaksimal mungkin memudahkan tata kelola pemanfaatan ini untuk mustahik, semaksimal mungkin bisa dimanfaatkan optimal, maksimal, lebih lah gitu untuk mustahik. Begitu. Oke, Ya. baik. Berarti memang fokusnya itu ada di kebermanfaatan dan lillah juga ya. Karena kalau fokusnya cuma setahun aja, tapi ternyata belum ada hasil manfaatnya juga kurang baik. Baik-baik. Sedikit Terima kasih menambahkan Ustaz. mungkin Mbak Firda untuk zakat temporer. Boleh, Eh, boleh Pak. Kenapa di iwakaf itu minimal kami meminta pewakaf itu 2 tahun di dalam memberikan wakaf temporer ini, karena kalau dari aturan BWI memang eh, apa wakaf temporer ini harus disalurkan kepada sektor instrumen keuangan. Nah, kalau instrumen keuangan kan ada 2 hal, yaitu deposito dan juga apa sukuk sukuk wakaf ya, CLWS tadi yang tadi ditanyakan. Nah, karena memang kita ingin nilai manfaatnya itu lebih besar, kalau kita perbandingkan bagi hasil ataupun nisbah dari deposito itu kan rata-rata 5-6% itu paling tinggi, di luar dari pajak yang kurang lebih sekitar 20%. Nah, pada saat kita investasikan ke sukuk, maka sukuk itu bisa memberikan nilai manfaat lebih luas dibandingkan deposito karena tidak ada pajak di sukuk tersebut. Nah, sedangkan sukuk itu rata-rata kuponnya itu, pembayaran kuponnya itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Walaupun memang ada juga beberapa sukuk yang kuponnya itu 2 tahun. Tetapi kita mengambil secara umum itu adalah 2 tahun hingga 3 tahun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa di wakaf itu eh, wakaf temporer itu harus 2 tahun. Baik, jadi memang alasan 2 tahun ternyata justru sudah ada dasarnya juga ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk menambahkan jawaban yang tadi. Oke, kita lanjut ya, Ustadz Oni dan Pak Dedi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Supriyadi. Bagaimana jika benda wakaf tidak bisa lagi dimanfaatkan, rusak atau tidak bisa lagi diakses? Apakah bisa dijual lalu hasilnya dibagikan ke penerima manfaat? Artinya tidak lagi menjadi benda wakaf. Mungkin boleh minta tolong dijelaskan, Ustadz? Boleh silakan dijawab, Ya, Ustadz. boleh diulang, Mbak Firdi ya? Oh, maaf, maaf, Ustadz. Dari Bapak Supriyadi, bagaimana jika benda wakaf tidak bisa lagi dimanfaatkan? Misalnya rusak atau tidak bisa lagi diakses. Nah, apakah ini si yang rusak tadi itu bisa dijual, lalu hasilnya dibagikan ke penerima manfaat? Artinya tidak lagi menjadi benda wakaf. Iya, iya. Jadi pilihan untuk dijual atau diganti. Jadi pertama, karena amanahnya ini amanah wakaf, maka bisa tuh. Tetapi jual mungkin hanya salah satu pilihan. Bisa dijual, bisa diganti dengan barang sejenis, tetapi dengan nilai tentu lebih rendah karena barangnya kan sudah tidak sudah berkurang nilainya. Jadi intinya barang itu harus tetap ada. Nah, setelah itu, andaikan pilihannya dijual atau lain, maka itu tidak diinfakkan, tetapi ia tetap berstatus sebagai wakaf. Ilustrasinya misalnya apa ya? Misalnya kendaraan. Jadi kendaraan, qadarullah di luar ya qadarullah misalnya eh, tabrakan, nyenggol gitu. Akhirnya kalau diperbaiki ternyata biaya besar. Intinya setelah pertimbangan A, B, C, D, E ternyata ia harus ditukar atau dijual. Nah, pada saat dijual, ia harus dibelikan kembali kendaraan sejenis dan ia tetap berstatus sebagai wakaf. Kecuali kalau pewakaf setuju misalnya dibelikan aset lain bukan kendaraan gitu. Jadi kata kunci yang kedua, ia tidak boleh diinfakkan, tidak boleh berubah menjadi sedekah, tetapi tetap berstatus sebagai wakaf. Tetapi dengan dijual atau ditukar guling atau diganti, nilainya aja yang berkurang. Berarti memang tidak boleh
dijual lagi tapi statusnya juga tetap wakaf ya Ustadz namanya ya. Iya, Mm, iya betul. Sedikit menambahkan ya, Ustaz ya. Bahkan Ya. kalau di dalam pencatatan wakaf, misal tadi kalau kita ilustrasi kendaraan ya, Mm, kendaraannya kemudian tabrakan, rusak, maka di lembaga wakaf yang menerima itu tetap harus dicatat sebagai wakaf. Jadi misalnya mobil Innova tahun 2020 misalnya kita terima sebagai wakaf, kemudian barang tersebut rusak dan tidak bernilai ekonomis, maka mobil Innova tersebut tetap harus tercatat sebagai wakaf walaupun nilai ekonomisnya nol. Jadi benar, jadi memang begitu benda itu sudah diwakafkan, bahkan sudah disalurkan sekaligus, maka pencatatan wakaf itu tetap harus ada di lembaga penerima wakafnya, karena memang sepemahaman kami begitu sudah diwakafkan maka tidak bisa berubah lagi statusnya harus tetap berwakaf, bisa ditukarkan dengan nilai sejenis, namun hasil pertukarannya juga tetap menjadi nilai wakaf, seperti yang tadi dijelaskan Ustadz Tony. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Dedi dan Ustadz Tony untuk jawabannya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan. Kalau tadi itu terkait yang barang yang rusak tadi, sekarang dari Mas Satrio Wahyu Pratomo, misal fasilitas yang didirikan atau dibangun dengan dana wakaf ini, apakah ketika di waktu mendatang perlu pembongkaran atau renovasi, perlu persetujuan dari pemberi wakaf, atau kita pribadi boleh melakukan sendiri? mm. Jadi berarti ini ada fasilitas katakanlah klinik ya dibangun dari dana wakaf. Kemudian mau direnov gitu ya pertanyaannya. Iya. Betul, Ustaz. Mm. Terus tadi pertanyaannya gimana? Direnov, apakah perlu persetujuan gitu ya? Iya, dari pemberi wakaf itu. Jadi Iya, iya. tidak ikut campur tangan dari pemberi wakafnya. Ya, sebenarnya sih andaikan ia hanya renovasi, sebenarnya tidak perlu persetujuan, tidak persetujuan. Jadi renovasi itu kan lazim ya dilakukan agar fasilitas itu layak guna, layak manfaat, bisa siap saji ya, bisa dimanfaatkan gitu. Jadi wajar banget kalau memang yang diwakafkan itu rumah, fasilitas rumah, kemudian dijadikan rumah tahfidz, ada bocor sana sini, keran rusak. Nah, itu lazim banget segera. Justru nggak usah pakai izin, karena kalau pakai izin menyulitkan ya. Dan insya Allah pada umumnya pewakaf paham bahwa renov yang dilakukan itu tidak akan merubah peruntukan. Justru itu sebenarnya dilakukan agar jariahnya tetap jalan, agar rumah tadi bisa tetap dimanfaatkan. Jadi positif banget. Jadi nggak perlu izin. Siap, siap. Berarti langsung gas aja nih untuk melakukan renovasi ya, Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Muhammad Rizky Nugraha. Apakah benar istilah wakaf Al-Quran yang sering menjadi nama program di lembaga zakat kurang tepat? Dan jika dilihat dari substansi wakaf itu sendiri, maksudnya apabila Al-Quran yang kita bagikan merupakan wakaf, bukankah itu berarti nazir harus selalu memperbarui Al-Quran tersebut apabila terjadi kerusakan? Iya, eh, sebenarnya kerusakan yang dimaksud itu kerusakan yang diakibatkan oleh wan prestasi atau kesengajaan atau lalai ya, atau lalai. Tapi kalau aset wakaf tadi misalnya berkurang nilainya, nilai ekonomis atau kerusakan karena bukan karena lalai atau wan prestasi, sebenarnya bukan menjadi kewajiban nazir ya. Eh, dan juga tidak berimbas pada tanggung jawab, lalai, dosa, penyimpangan, enggak gitu. Jadi misalnya kendaraan, kendaraan itu non antik ya, di luar kendaraan antik, itu kan pasti nilai ekonomisnya menurun. Tapi itu bukan lalai si penerima karena memang begitu. Kendaraan ya pasti nilainya menurun. Atau misalnya kendaraan tabrakan, tapi bukan karena wan prestasi ya, ya maka bukan menjadi bagian dari kewajiban
nazir untuk mengganti. Jadi, nah pemilahan ini lalai atau tidak lalai, uang prestasi atau bukan, penurunan nilai atau rusak, itu juga sama berlaku dalam Al-Quran gitu. Selama Al-Quran itu dikelola dengan baik ya, maka sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban nazir untuk memperbaharuinya, menggantinya gitu. Karena tadi ada dua pemilahan terkait dengan penyebabnya. Oke, berarti memang baik. Berarti bisa tetap namanya wakaf Al-Quran ya Ustadz. Ya, Oke, ini mungkin Pak Dedi mau menambahkan, Pak Dedi? Iya, mungkin sedikit menambahkan kalau di kami memang ada beberapa lembaga wakaf ya menamakan program itu wakaf Al-Quran. Kalau di kami sendiri sih tidak menamakan itu sebagai wakaf Al-Quran, tetapi program dari manfaat wakaf. Jadi salah satu program dari manfaat wakaf kita itu adalah wakaf Al-Quran, karena memang ada apa ya, agar ini juga menjaga kehati-hatian dari kami karena memang ada perbedaan apakah Al-Quran itu boleh bernilai wakaf ataupun bernilai sedekah. Jadi kalau di kami sih di wakaf tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai objek wakafnya, tetapi kita menggunakan Al-Quran itu sebagai manfaat dari nilai wakaf kita. ya. Baik. Mungkin izin saya tambahkan Mbak Firda ya. Boleh, Eh, boleh. Ustadz. ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Dedi itu eh, kira-kira referensi fikihnya jika Bapak Ibu berwakaf misalnya 100 juta, eh, 100 juta, kemudian 100 juta itu ditempatkan di sukuk oleh wakaf. Nah, nanti dari 100 juta itu ada imbal hasil atau kupon, misalnya 10 juta. Nah, 10 jutanya itu dibelikan Quran. Betul. Sehingga nanti status Al-Qurannya itu bukan Hmm. objek wakaf, tetapi dari hasil pengembangan Ya, wakaf. nilai manfaat benar, Dan nilai dari manfaat. nilai manfaatnya, ya. Benar. Dari nilai manfaat wakafnya, ya. Betul, Mbak Dede. Oke, baik. Berarti fokusnya itu malah justru sudah di wakaf ini bukan objeknya ya untuk Al-Qurannya, tapi balik lagi itu kebermanfaatannya, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Dedi dan Satwani. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Aldina. Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita ingin berwakaf tapi masih memiliki hutang? Sedangkan kalau ingin berwakaf ini karena sudah disebutkan bahwa pahalanya tidak pernah putus. Ya, jadi kan sebaik-baiknya kita apabila kita ini seimbang ya, proporsional dan tawazun. Di rumah kita lah yang mengatur, mengukur, menakar tentang cash flow kita. Jadi utang ada adab-adabnya, berwakaf juga ada adab-adabnya. Kalau berutang kan selama kewajiban utang kredit kita itu misalnya dalam bentuk cicilan bulanan dan cash flow kita bisa ya untuk nyicil bayar tepat waktu, maka sebenarnya berwakaf tidak ada halangan untuk berwakaf secara fikih. Jadi toh juga berutang bisa kita tunaikan. Nah, berwakaf bisa kita tunaikan. Kan salah satu adab berutang itu adalah kita tidak menunda pembayaran. Matlul ghani zulmun yuhil irdahu wa uqubatahu. Jadi dalam contoh ini misalnya kita punya cicilan rumah kedua, ketiga gitu. Nah, pembayarannya angsurannya tiap tanggal 5 di awal bulan. Nah, cash flow kita oke banget gitu, lampu hijau bisa bisa bayar. Nah, dalam kondisi tersebut, menurut saya itu boleh banget menjadi pilihan di alternatif. Kita bisa berwakaf karena kita dalam kategori mampu. Utang tadi bisa kita lunasi tepat waktu ya. Jadi jangan senggang, intinya berarti untuk yang masih punya hutang, terutama kayak mungkin cicilan rumah, terus kendaraan, masih tetap bisa selama sudah tahu nih kalau misalnya kapan target saat
cicilannya ada, tapi masih bisa juga untuk bisa melakukan wakafnya karena sudah masih disebut kategori mampu juga ya Ustadz. Ya, Oh, ya, betul. oke, siap Ustadz. Mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir ya, yang di Ya. kolom chat ini dari Bapak Irpin Nurdian. Ustadz, kalau wakaf haki tapi pas bikin pakai softwarenya bajakan. Bagaimana kalau kayak gitu? Ini sebagai pembeli, produsen, atau apa ya? Maksudnya tadi? Beli kayaknya. Hmm, bentar ya kita Pro- cek. Coba. Mungkin Bapak Irpi masih ada kah di kolom chat? Oh, Ustadz masih ada. Al-Fatih, tapi pas bikin. Hmm, mungkin Oh, Bapak, oh, ini Ustadz apa beliau misal ya membuat sebuah aplikasi Ustadz ya. Tetapi dalam pembuatan aplikasinya itu menggunakan software bajakan karena kan dalam pembuatan aplikasi itu kan ada beberapa software-software pendukung membuat software tersebut. Kayaknya seperti itu. Ya, ya. Jadi sebenarnya sih ini tuntunannya ya. Yang pertama sih kalau kalau kita menggunakan software pihak lain, eh, jadi kita diizinkan untuk menggunakannya. Baik izin itu dalam bentuk tertulis bahwa ini software saya boleh digunakan atau secara kelaziman memang boleh digunakan, baik tertulis, suara ataupun kelaziman. Itu saja jadi kata kuncinya. Kata kuncinya. Jadi boleh digunakan oleh pemiliknya. Yang kedua, sebenarnya bajakan itu secara umum memang merugikan produk aslinya gitu. Karena produk aslinya itu dijual, didistribusikan melalui banyak hal ya sesuai dengan regulasi. Pajaknya normal, ini normal. Sementara yang bajakan ini melenggang kangkung gitu, tanpa ada beban di pasaran. Jadi dari sisi persaingan usaha ini memang merugikan produk asli gitu. Walaupun beda doang gitu. Yang satu Cimahi, yang satu Cimahe gitu. Jadi eh, ini merugikan produk asli sebenarnya. Yang satu kudu bayar A, B, C, D. Jadi prinsipnya sih, andaikan produk bajakan yang dimaksud seperti gambaran saya yang poin 2 ini, memang sih harusnya tidak ya. Harusnya jangan. Harusnya jangan. Karena produk bajakan itu dia dari sisi kompetisi usaha memang kompetisi yang tidak sehat. Kompetisi yang tidak sehat. Nah, mungkin yang poin pertama yang saya bilang harus diizinkan, ya itu dalam konteks memang kita menggunakan produk legal tapi produk orang lain gitu. Kalau kaidah fikihnya ya la yajuzul ahadin ayatasarrafa fi milkil ghairi illa biizni. Jadi tidak boleh kita memanfaatkan termasuk platform orang lain kecuali atas izinnya jika itu dimiliki. Kalau terkait dengan kompetisi yang tidak sehat yaitu tentang apa tanafus ya. Jadi tanafus persaingan dengan cara yang sehat. Kalau persaingan ini kan ilegal ya. Biasanya kalau bajakan itu dipastikan ilegalnya gitu. Melanggar hukum lah ya. Begitu. oke baik. Berarti memang kita juga harus lihat ya ini kalau pendukungnya ternyata lebih banyak bajakannya, alangkah baiknya tidak gitu ya Ustadz. Oke, oke. Ustadz izin ini ada satu pertanyaan lagi ternyata yang masuk dari Ibu Wahdina. Apakah boleh wakaf dalam bentuk sebagian rumah, tidak keseluruhan rumahnya, untuk dimanfaatkan kegiatan belajar Quran misalnya? Adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilakukan? Dan bisakah wakaf tersebut diberikan berjangka? Berjangka waktu maksudnya ya. Iya, betul-betul Ustadz. Oh iya, betul. Tadi secara prinsip nanti jika ada syarat-syarat tambahan, itu berarti domain kesepakatan antara pewakaf dengan nadir. Tetapi dari sisi fikih boleh banget. Jadi dari manhajiah dapur fikihnya ini dalam wakaf, dari sisi funding semudah mungkin para pewakaf itu menyalurkan donasi wakafnya agar terbuka keran seluas-luasnya funding wakaf. Karena semakin besar nominal wakaf, semakin kita membuka ceruk donasi sosial untuk duafa. Di sisi lain,
kita akan mengenakan tata kelola yang sehat untuk para pengelola wakaf agar agar wakaf ini bisa dimanfaatkan maksimal, akuntabel kepada. Jadi di sisi ini, dari sisi dapur fikih kami, dari sisi syariah, semaksimal orang memudahkan. Jadi temporal berjangka boleh atau tidak? Boleh banget. Boleh banget. Nanti pada saat dituangkan kan ada aspek mitigasi risiko apapun gitu sampai tertuang. Nanti lempar kirinya pada saat nah harus ada tata kelola. Nah insya Allah sih lembaga seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi itu ini ya apa namanya dari sisi perizinan, dari sisi audit ya, dari sisi pengawasan syariah itu terpenuhi. Begitu Mbak Firdayan. Oke, Masya Allah baik. Berarti memang sangat boleh bahkan justru dianjurkan ya untuk wakaf dari yang tadi Ibu Wahdina tanyakan. Dan mungkin karena di sini pertanyaan-pertanyaannya juga sudah dijawab oleh Ustadz Oni dan Pak Dedi. Sebelum diakhiri mungkin boleh ya untuk memberikan apa ya kesimpulan dan mungkin pesan-pesan juga untuk teman-teman sahabat Bapak atau Ibu yang sedang hadir dari Pak Dedi dan Ustadz Tony juga. Mungkin Firda izin untuk mempersilahkan Pak Dedi terlebih dahulu. Silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sebagai closing statement dari kami dari Inisiatif Wakaf tentu ingin terus mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi bagian dari menyebarkan edukasi ataupun literasi wakaf seluas-luasnya dan tentunya juga berpartisipasi di dalam memberikan kontribusi program-program inisiatif wakaf karena uh, kalau kita melihat begitu banyak program-program sosial yang itu bisa kita biayai dari dana-dana wakaf. Karena kalau kita misalnya berbicara tentang pendidikan saja, satu sektor dalam program sosial yang dibiayai oleh wakaf, begitu banyak biaya-biaya yang harus kita berikan agar terwujud suatu pendidikan yang bagus. Mulai dari pemberian sarana prasarana, pembangunan sarana prasarananya, bahkan hingga untuk pembangunan lahan saja, pembebasan lahan, pembeli pengadaan lahan itu kan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Artinya peluang wakaf untuk menjadi instrumen ataupun menjadi bagian di dalam pembangunan yang itu mempunyai manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan itu sangat luas sekali, sangat besar sekali. Dan juga terutama juga untuk wakaf uang yang bersifat produktif ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama dan juga dukungan dari berbagai macam pihak agar ini bukan hanya menjadi apa ya konsumsi orang-orang elit saja, tetapi kita pun juga bisa memberikan kontribusi wakaf uang itu dengan nilai nominal yang kecil. Setelah kita akumulasikan, kita usahakan di dalam sektor produktif, maka nilai manfaatnya bisa kita jadikan ke program-program sosial yang juga bisa memberikan manfaat kepada begitu banyak orang. Mungkin itu dari saya, Mbak Firda. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk closing statement-nya. Kita lanjut ke Ustadz Oni untuk closing statement untuk hari ini. Silakan Ustadz. Ustadz Afwan, kayaknya masih di mute ya Ya, Ustadz ya. ya Bapak Ibu, semoga Allah memudahkan kita semuanya, memudahkan ikhtiar kita agar menjadi sosok yang mudah berbagi, mudah memberi, mudah membantu, yang salah satunya dengan berwakaf ini. Jadi mudah berinfak, mudah bersedekah, mudah berwakaf ya. Mudah-mudahan wakaf ini menjadi salah satu pilihan kita sesuai dengan rekomendasi tadi Rasulullah ibis aslaha wasabir samarata. Demikian Mbak Fitna. Oke, Masya Allah baik. Terima kasih banyak Ustadz Oni dan Pak Dedi. Semoga khusus untuk Iwakaf, semoga bisa menjadi lembaga ya yang bisa memberikan banyak kemanfaatan dan selalu bisa memberikan program-program terbaik juga untuk orang-orang yang ingin melakukan wakafnya.
Dan terima kasih juga untuk Ustadz Oni hari ini sudah memberikan kajian, sharing ilmunya juga. Semoga juga banyak ilmu dan keberkahan untuk Ustadz Oni dan keluarga juga Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tutup kajian hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Dan Firda selaku salah satu dari inisiatif Zakat Indonesia beserta tim juga mohon maaf jika ada kekurangan dari kami dan izin menginfokan juga untuk seluruh sahabat semua. Insya Allah nanti di Ramadan nanti kita akan selalu ada kajian-kajian yang inspiratif. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut join bisa langsung juga mengisi form link evaluasi dan kita akan mengirim link Zoom ataupun YouTube untuk bisa dibagikan langsung bisa di-share ke teman-teman ataupun keluarga nanti. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak Dede, Mbak Firda. Allah, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Firda izin ya Mbak Firda ya, Ot ya. Siap, Pak Dedi.